videografer untuk depan. Mangga. Depan kameramen depan. Oke, selamat datang di ruang ICPMS. Jadi alat ini namanya Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, singkatannya ICPMS. Dia cara kerjanya satu-satu dulu. Inductively Coupled Plasma. Jadi dia pakai plasma untuk nge-breakdown dari sampel air. Terus ada mass spectrometry digunakan untuk mengukur massa dari tiap atom. Sakurat itu. Nah, jadi untuk alurnya sendiri dari yang paling pertama kita misal udah nyiapin sampel nih, nyiapin sampel bentuknya kayak gini lah, ada vacuum tube. Nah, nanti kita pakai auto sampler, dia nanti auto ngambil sampelnya satu-satu, dibantu pakai mechanical pump buat nge-inject sampelnya ke dalam ini. Ini satu kesatuan ini namanya nanti sample introduction system. Ada nebulizer, ini nebulizer dia fungsinya untuk ngebuat sampel air itu jadi aerosol. Jadi kayak uap kecil-kecil banget. Nah, dia nanti ngumpul di spray chamber, namanya spray chamber. Nanti uap-uap yang gede bakal turun kebuang. Dibakar. Kalau uap yang kecil nanti akan masuk ke dalam sampel dan ke dalam plasma. Nah, plasma sendiri itu suhunya sekitar suhu permukaan matahari 6000 Kelvin. Jadi dia nanti nge-breakdown dari aerosol ke ion-ion kecil pecah. Jadi atom yang paling kecil. Oke, ada pertanyaan? Itu kan nanti katanya ada gas berat tuh bakal kebuang tuh, turun ke bawah tuh. Kenapa bukannya ini ngukur 73 elemen, semua elemen yang ada di dalam air, tapi kenapa harus ada yang dibuang gitu? Nah, ini yang kebuang sampelnya aja. Jadi kayak kita ngambil sampel dari populasi kesemuanya. Jadi kan ketika dia spray aerosol, kan pasti ada yang nempel di spray chambernya nih. Nggak semuanya bakal ke sedot. Jadi dia akan ngumpul pasti kan massa beratnya lebih berat. Jadi dia akan turun. Jadi dia nanti akan ngambil cuma sampel aja. Yang di udara aja yang nempel di kaca berarti Turun. semua gitu. Jadi itu bukan menandakan kita nggak akan ukur elemen yang kita ukur, tapi tetap keukur berdasarkan sampel yang kesedot. Nggak peduli berapapun yang turun, meskipun yang itu kan bakal berbeda-beda kan nanti molekul-molekulnya jumlahnya nanti antara pengukuran 1 dengan 2, karena yang turun kan pasti juga beda-beda molekulnya jumlah molekulnya. Kan ini kan akurat banget tuh. Iya. Sampai molekul sama berat dari molekulnya sendiri gitu. Berarti langsung hasilnya dihitung dari mesin itu otomatis ya. Iya. Nah, oke, lanjut ya. Jadi dari breakdown ke plasma, jadi ion yang kecil nanti masuk ke dalam instrumennya. Nah, nanti langsung lanjut ke Mass spectrometry. spectrometry. Tapi sebelumnya ada QID, quadruple ion deflector. Jadi nanti dia akan ngebuang elemen yang nggak diukur. Jadi dia akan ngebelokin ion-ion yang akan diukur aja. Elemen yang diukur, yang nggak diukur akan dibuang. Dibuangnya nanti langsung ke udara. Thanks banget. Gitu. Nah, setelah diukur nanti akan langsung dapat hasilnya. Karena tadi kelewat ya jelasin ya. Nanti akan kita bikin standar. Misal 1 ppb, 2 ppb, 3 ppb diukur sesuai. Nanti kan dia dapat kurva kalibrasi. Ketika udah dapat kurva kalibrasi, misalkan dia ngukur sesuatu sampelnya 0,1 ppb. Nah, dia nanti tinggal kekalkulasiin dari hasil 1, 2, 3 tadi. 0,1 di mana sih? Gitu. Nah, itu nanti dia langsung dapat hasilnya 0,1 ppb. Satuannya langsung per billion gitu ya berarti? Iya, bisa. Selama kita ngukur standar. Kalau kita nggak ngukur standar, hasil yang keluar cuma CPS atau count per second. Jadi kayak kenapa namanya count per second? Karena di mass spectrometer dia mengukur ionnya tiap detik. Jadi di 1 detik ada berapa ion yang dia tangkap. Makanya namanya CPS. Misal 100.000 ion, itu berarti dia itu yang ditangkap per detik.
ada sebanyak itu. Nah, CPS-nya kalau udah ada standar dikonversi jadi PPD. Standarnya sendiri itu standar apa? Standarnya Yang kita udah ada, jadi tinggal masukin. tinggal kita dilute. Contohnya multi elemen calibration standar 3 udah ada aluminium, arsen, kalsium, kadmium, mangan, natrium, Fe besi. Tinggal kita dilute aja sesuai 1 ppb, 2 ppb, 3 ppb. Ujung-ujungnya tetap itu ya kalibrasi dulu ya berarti. Ujung-ujungnya nanti kita butuh kurva kalibrasi. Nanti sama kayak di sini CN, NA, nanti tetap butuh kurva kalibrasi semua. Semua. Kak, yang tadi itu kan aerosolnya masuk ke ini ya, masuk ke ruang berikutnya kan. Nah itu dia masuk ke ruang plasma atau ditembak plasma? Dia tembak plasma. Jadi dia Kayak litografi. dia ditembakin ke plasma, hancur jadi ion-ion kecil. Berarti dia dihitung ion-ion kecilnya itu. Ion-ion kecilnya yang dihitung. Jadi bentuknya CPS. Sama untuk elemen, tadi kan ada beberapa elemen, misalnya elemen nggak masuk kan dibuang. Nah itu elemennya itu emang udah kita tentuin atau sesuai Iya. tadi 73 elemen? Udah kita tentuin. Jadi nanti di software-nya kita bisa tentuin elemen apa aja sih yang mau kita ukur. Nah, kita ukur elemen nggak cuma ukur elemen, tapi ukur nomor masanya juga. Misalkan Fe ada 54, 56, 57, 58. Kita mau mengukur elemen yang nomor masa berapa nih? bisa. Contohnya 56 bisa. Se-efisiennya. 58 doang bisa. Karena dia kan mengukurnya berapa nomor masa atom gitu. Sedetail itu. Nah kalau kita bandingin sama OS, dia bisa ada yang tahu ICP OS. Ada tahu? Nah, itu lebih terbatas. Ya. Dan dia mungkin nggak se detail ini, dia lebih bisa sampai PPT. Kan BPM, BPB, PPT. Dia detailnya lebih bisa PPT. Oh, Kalau OS Gokil. paling PPM, BPB. Mahal. Itu. Berarti bisa tahu misalnya campuran heavy water gitu di air laut gitu berarti. Heavy metal. Heavy water kayak misalnya tritium gitu. Itu yang ini ya, Gitu. senyawa ya? Iya. Kalau senyawa nggak bisa. Oh. Nah, ini elemen. Kalau Mungkin senyawa mungkin mungkin error ada. Hah? Mungkin kemungkinan error ada dari misal kualitas air yang di sampel itu apa mungkin ya misal kita kan ambil satu file tapi sampelnya itu titik yang berbeda. Nah itu kemungkinan hasil yang didapetin berbeda. Kemungkinan beda. Ya kan tergantung. Kemungkinan errornya ada nggak? Error misal kita untuk mengintegrasi kualitas di situ. Nah kemungkinan error yang bisa titik-titik tersebut mungkin ada error. Error mungkin tetap ada karena kan pengambilan sampling, preparasi sampel masih dilakukan manusia. Tapi kalau nanti udah pure udah dimasukin ke instrumen, udah pasti minim error. Yang errornya paling persentase paling besar ya ketika manusia yang handle. Dari samplingnya kayak gimana, preparasi preservationnya kayak gimana, preparasinya kayak gimana. Jadi mungkin yang bisa jadi sumber error yang paling besar. Kalau dari alat sendiri udah benar-benar advance sebenarnya. Tapi kalau semisal aku dengar tadi yang ngitung plasma, ngitung molekul apa sih elemen per detiknya dari yang satuannya SCP, CPS ya. Count per second itu kan berarti kan ngitungnya tembak ion per 1 detik sekali gitu kan, atau continuous? Continuous. Iya, akan ngukur terus. Bukan 1 detik per 1 detik per gitu. Oh berarti sistemnya jadi ini Baru pas pikir. itu plasma udah masuk udah ditembakkan terus jadi setiap partikel lewat lu berarti dia akan mengeluarkan juga. Berarti kayak jalur itu. Nanti dia akan ngukur terus. Dalam satu. paham. Ya kalau alat ini tadi ya namanya multi elemen analisis bisa dibilang. Jadi dalam satu waktu dia bisa mengukur banyak elemen. Fe, Mn, apapun, Pb dalam satu waktu udah langsung keluar. Dan untuk satu sampel ngebacanya butuh waktu paling cuma 2-3 menit. Itu 10 elemen kurang lebih. Nanti kalau elemen lebih banyak waktunya lebih banyak dikit. Ya.
Nah, kalau sumber plasma dia pakai gas argon, ada di belakang. Di belakang gedung ini ada gas argon. Nah, ada gas tadi juga helium, amonia, dan oksigen. Itu jadi metode pengukurannya. Nanti ada metode pengukurannya berdasarkan gas. Gitu. Simpel ya. Misalkan nih, dia ada 3 metode. Standar, KED, DRC. Aku kasih contoh KED aja ya. Jadi kalau misalnya KED dia pakai helium, pakai gas helium. Tujuannya apa? Dia simpelnya ngeberatin ion. Jadi nanti yang kebaca cuma atom aja, cuma satu unsur. Kalau ion kan dia beberapa. Nah, dia nanti ngeberatin ion-ion yang ngeganggu sebagai interference, diberatin, dibuang. Jadi nanti yang lolos cuma yang unsur satu doang. Satuan gitu. Itu berarti ion yang molekul ya, yang misal Ca2 patungan SO42-amin gitu. Iya. Bukan yang Ca2+ itu tetap. Bukan. Dia kayak Ca2+ bakal dihitung. Tapi yang kayak SO42-amin. yang senyawa sama ion apalagi itu nanti diberatin jadi mengurangi interference. Biasanya kita pakainya seawater tuh kan interference-nya lumayan. Oh iya. Kompleks gitu. Nah, kalau sampelnya sendiri kita bisa pakai sedimen, air laut, air danau gitu. Kalau sedimen kita harus lakuin destruksi dulu. Destruksi itu pakai asam, pakai HNO3 campuran sama H2O2 biasanya. Nanti tinggal kita ekstrak hasil destruksinya, bentuknya liquid. Jadi kalau alat ini semua pure liquid dan harus bersih tanpa TDS. Karena kalau TDS-nya tinggi bisa bikin nebulizernya clogging. Nebulizernya clogging, dia nggak bisa nge-spray jadi aerosol. Soalnya udah ada yang kena nebulizernya. Satu nebulizer bisa 46 juta. Berarti harus difilter dulu ya berarti. Harus wajib. Boleh pertanyaan? Terakhir, mau lihat data, contoh datanya Bang? Oh iya, boleh. Ini di Bali, ICRG, Indonesian Coral Reef Garden, ICRG. Jadi hasilnya bisa dilihat nih, kita mengukur CD, CU, PB, KS dalam bentuk mikrogram per liter ppb. Misalkan AS, PB deh. PB ada LOD di bawah limit of detection, berarti dia bisa dibilang nggak ada PB-nya. Terus kita misalkan AS 0,141. Nah, terus buat baku mutu kita pakai PP nomor 22 tahun 2021, lampiran nomor 8 itu 12 batas aman. aman. Jadi masih aman banget.